Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya." Quran Surat Al-An'am ayat 63. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan, bahwa ketika ayat-ayat ini diturunkan, Rasulullah langsung mendoakannya. Ketika ayat "Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian, dari atas kalian," diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Aku berlindung kepada Zat-Mu." Kemudian saat ayat "atau dari bawah kaki kalian" diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Aku berlindung kepada Zat-Mu." Lalu saat ayat "atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain" diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ini adalah yang paling ringan." Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada Ibnu Ubaid, yang telah menceritakan kepada Utsman ibnu Hakim, dari Amir ibnu Sa'd ibnu Abu Waqqas, dari ayahnya yang menceritakan, "Kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga sampailah kami di Masjid Bani Muawiyah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan sholat 2 rakaat, kami pun ikut sholat bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Tuhannya cukup lama, kemudian beliau bersabda, 'Aku memohon kepada Tuhanku 3 perkara, yaitu aku memohon agar umatku tidak dibinasakan oleh banjir, maka Allah mengabulkan permintaanku. Kedua, aku memohon kepadanya agar umatku tidak dibinasakan oleh paceklik, maka Allah mengabulkan permintaanku. Ketiga, aku memohon kepadanya agar Allah tidak menjadikan keganasan fitnah mereka, yang ada di antara sesama mereka, tetapi Allah tidak mengabulkan permintaanku." Dalam hadis lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibnu Jabir ibnu Atik, dari Jabir ibnu Atik yang mengatakan, "Pernah datang kepada kami Abdullah ibnu Umar di kampung Bani Muawiyah, yaitu suatu kampung di antara kampung-kampung orang-orang Ansor. Lalu Ibnu Umar berkata, 'Tahukah kamu, di manakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di masjid kalian ini?' Jabir ibnu Atik menjawab, 'Ya,' seraya mengisyaratkan ke arah suatu bagian dari masjid itu. Ibnu Umar bertanya lagi, 'Tahukah kalian, 3 perkara apakah yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu?' Jabir menjawab, 'Ya.' Ibnu Umar berkata, 'Kalau demikian, ceritakanlah ketiga hal itu kepadaku.' Jabir kemudian menceritakan hal yang ia ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar mereka tidak dapat dikalahkan oleh musuh dari selain mereka sendiri, dan agar mereka jangan dibinasakan oleh paceklik, maka Allah memberikan keduanya itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa semoga jangan dijadikan keganasan mereka ada di antara sesama mereka, tetapi Allah tidak memperkenankannya. Ibnu Umar menjawab, 'Kamu benar, dan masih terus-menerus akan terjadi fitnah sampai hari kiamat.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Hai Muhammad, sesungguhnya aku, apabila telah memutuskan suatu keputusan, maka keputusanku itu tidak dapat dicabut lagi, dan sesungguhnya aku memberimu untuk umatmu, bahwa sama sekali aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang menyeluruh. Dan aku tidak akan membiarkan mereka dikuasai oleh musuh, dari selain kalangan mereka sendiri yang akibatnya, mereka akan dibinasakan oleh musuhnya secara menyeluruh, sehingga sebagian dari mereka, membinasakan sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka menahan sebagian yang lain.' Syadat Ibnu Aus melanjutkan kisahnya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya aku tidak merasa khawatir terhadap umatku, kecuali adanya imam-imam yang menyesatkan, karena apabila pedang jihad telah ditetapkan di antara umatku, maka ia tidak akan dihapuskan dari mereka sampai hari kiamat.' Hadis ini tidak terdapat di dalam suatu kitab sitah pun, tetapi sanadnya jayyid dan kuat.